Sekarang ini ada narasi dan opini yang dibangun kalau orang agamis itu akan pilih calon A. Kemudian kalau orang pintar atau cerdas akan pilih calon C. Nah, ini apakah efektif sebagai strategi komunikasi politik? Ya, menurut saya ini langkah-langkah atau cara yang primordialisme, yang hanya berdasarkan pada rasa kesukaan yang berlebih-lebihan atau fanatisme yang berlebihan. Dan ini sama sekali tidak efektif dan akan ditinggalkan, bahkan orang jadi tidak respect terhadap narasi-narasi, opini-opini yang dibangun oleh kubu yang sekarang ini sedang berkontestasi dalam pemilihan presiden 2024. Karena begini logikanya, apakah ya ketika saya atau ketika kalian, masyarakat atau pemilih yang tidak memilih calon A, apakah terus dianggap orang yang tidak agamis, orang yang tidak religius, terus mesti orangnya nggak mau sholat, misalkan kalau orang Islam nggak mau ibadah, terus keimanannya goyah atau ketakwaannya dipertanyakan? Ya tidak bisa seperti itu kesimpulannya. Kemudian juga ketika saya tidak pilih calon C, apakah saya dianggap orang yang tidak pintar, orang yang tidak cerdas? Kalian juga yang tidak pilih calon C dianggap orang yang bodoh begitu? Ya tidak bisa. Karena di kubu yang lain itu bercokol orang-orang hebat termasuk dari kalangan agamis. Di sana ada banyak para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh intelektual, habaib. Itu banyak di kubu lain. Jangan mengklaim kubu ini paling agamis, paling religius. Ya, kalau nggak pilih ini dianggap keimanan dan ketakwaannya itu dipertanyakan. Nggak bisa, ini milih presiden, bos. Di kubu lain juga itu banyak tokoh-tokoh intelektualnya, profesor-profesor banyak, doktor banyak, pakar-pakar banyak. Ya nggak bisa mengklaim kubu ini paling pintar orang-orangnya, paling cerdas, paling hebat. Nggak bisa. Kalau narasi-narasi seperti ini diteruskan, sangat tidak efektif. Ini sama halnya model strategi komunikasi politik yang selalu menjatuhkan pihak lain, selalu menjelek-jelekan pihak lain. Ini tidak disukai oleh masyarakat dan ini sudah terbukti. Kalau ada calon pemimpin, setiap kali berpidato, setiap kali membangun opini, itu selalu menyudutkan pihak lain, menuduh pihak lain. Misalkan ini dibangun bahwa calon B ini adalah nanti penuh dengan kecurangan, penuh dengan intimidasi yang dilakukan kepada pihak lain karena menjadi kubu dari penguasa. Yang nggak bisa seperti itu, karena di kubu lain juga ada dari penguasa, masih bercokol di pemerintah. Bahkan kepala-kepala daerahnya itu juga banyak. Ketika beda dengan apa yang dimaui, terus dianggap bahwa ini tidak benar, ini salah. Nggak bisa. Model klaim seperti itu, membangun narasi, opini yang sepihak itu sudah tidak laris di masyarakat. Bahkan publik akan muak dan tidak efektif untuk dilakukan sebagai strategi kampanye atau strategi komunikasi politik. Nah, karena apa? Pemilih di Indonesia itu sangat unik. Ya, mereka memilih itu bukan hanya berdasar pada rasional semata, berdasarkan pada logika atau unsur intelektual semata. Tidak. Mereka memilih calon pemimpinnya itu dengan rasa, dengan hati, dengan kebersihan jiwa. Jadi mereka memilih calon pemimpin yang benar-benar disukai. Karena calon pemimpin ini tampil apa adanya, biasa saja, nggak suka menjelek-jelekan pihak lain, menyerang pihak lain, menjatuhkan pihak lain. Mereka atau calon pemimpin ini hanya fokus dengan program-programnya, fokus dengan visi misinya, fokus ingin benar-benar memperbaiki taraf hidup masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Itu yang akan disukai oleh pemilih di Indonesia. Jadi nggak usah dibungkus dengan pencitraan, dibungkus dengan kemampuan retorika yang luar biasa, dibungkus dengan sesuatu seolah-olah bahwa ketika kita memilih ini itu adalah langkah yang benar. Kemudian kalau tidak memilih ini sebagai langkah yang sesat, sama sekali tidak benar. Karena tadi di kubu lain banyak tokoh-tokoh agamanya,
banyak kiainya, banyak habaibnya yang mendukung. Ya, apakah mereka salah? Wah, itu benar-benar apa ya tadi, primordial sekali, sempit sekali. Mereka tetap kiai yang hebat, mereka tetap habaib yang dihormati, yang punya spiritualitas yang tinggi. Mereka punya keilmuan dan ijtihad politik sendiri mengapa memutuskan untuk memilih calon B misalkan. Itu mereka punya pertimbangan. Jadi nggak bisa model klaim tadi bahwa ketika memilih calon A itu dianggap orang yang agamis, religius, punya keimanan, punya ketakwaan yang benar. Sementara yang tidak memilih calon A dianggap tadi tidak beriman, tidak bertakwa. Nggak bisa ukurannya begitu. Kalau masih terus membangun narasi-narasi seperti itu, pasti akan ditinggalkan. Dan siap-siap saja akan kalah. Oke, sekian dulu analisis saya. Ini hanya opini pribadi. Terima kasih dan sampai jumpa.